Perkenalkan, nama saya Saniatul Munawwaroh, saya dari kelompok 7. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, metode HWC yang akan dijelaskan oleh Saudari Yuri, dan metode LC yang akan dijelaskan oleh Saudari Theodora, dan yang ketiga ada metode FAM yang akan dijelaskan oleh Saudari Amel. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memberitahu cara membaca soalnya. Berikut disajikan sebuah soal untuk kita menjawab bagaimana mencari caranya metode transportasi NWC atau kepanjangannya itu Northwest Corner. Nah, di sini ada pertanyaannya seperti ini. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Nah, ini di sini ada tersedia bagan ya. Di situ ada pabrik, pasar, penawaran, dan permintaan. Di pabrik ini kita sebut saja sumber, dan penawarannya ini kita sebut sebagai persediaan cina permintaan. Pabriknya itu terbagi menjadi 3 pabrik 1, 2, dan 3. Pasarnya juga ini terbagi menjadi 3 ya, pasar 1, 2, dan 3. Masing-masing pabrik dan pasar itu memiliki biaya transportasinya atau biaya per unitnya gitu ya. Nih, pabrik 1 dan pasar 1 memiliki biayanya Rp8. Pabrik 1 di pasar 2 memiliki biayanya itu Rp5. Pabrik 1 ke pasar 3 memiliki biaya Rp6 dengan penawaran 120. Dan permintaan di pabrik 1 pasar 1, pabrik 2 pasar 1, pabrik 3 pasar 1 itu 150 permintaannya. Nah, ini yang angka 8, 5, 6, dan seterusnya. Ini tuh kita masukkan ke dalam biaya transportasinya ya. Di sini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita mencari metode transportasi NWC. Nah, nanti kita di sini akan dijelaskan. Ini sebagai gambaran contoh soalnya saja ya. Baik, kita persingkat aja. Nah, ini contoh bagannya ya. Ini aku udah bikin pabriknya dan pasarnya, persediaan, permintaan. Ya, ini udah aku bikin bagannya, kurang lebih contohnya seperti ini. Pabrik ini kita contohkan sebagai sumber aja. Pabriknya memiliki 3 pabrik. Pabrik pertama, pabrik kedua, dan pabrik ketiga. Nah, lanjut. Ini ada sebuah pasar. Pasarnya juga sama. Pasar 1, pasar 2, dan pasar 3. Pasar 3. Dari masing-masing pabrik 1, 2, dan 3 itu memiliki kotak-kotak kecil yang diisi sebagai biaya transportasi atau biaya unitnya ya. Dan dia juga memiliki pasar 1, 2, dan 3. Di situ ada permintaan, persediaan. Nah, untuk lebih lanjutnya, cara metode mencari NWC ini, itu semua itu dimulai dari sisi kiri atas. Nah, ya dari pasar 1 ke pabrik 1 ataupun pabrik 1 ke pasar 1 itu memiliki persediaan 120, sedangkan permintaannya ini 150. Gimana sih caranya? Jadi ini dengan persediaan 120 dan permintaan 150 itu kita masukin aja nilai 120-nya ke pabrik 1 dan pasar 1. Ya, kita masukin aja karena semua dimulai dari sisi kiri atas ya. Nah, ini udah kita masukin nih 120. Ya kan? Persediaannya 120 untuk satu pasar. Dan permintaannya ini 150, berarti dia masih minus dong ya. Kita coret aja deh biar gampang. Ini 30, dia masih nyisa 30. Gimana lagi caranya? Kita ambillah dari persediaan di pabrik 2, dia masih ada 80. Berarti kita masukin lagi sisanya 30. Kita masukin 30 aja dengan
biaya transportasinya itu 15 ya. Kita masukin aja, kekurangannya itu 30. Nah, untuk permintaan di pabrik 2 itu habis ya jadinya. Dan persediaannya kita kurangin. Jadi sisa 50. Nah, ya. Karena kita butuhnya cuman 30 untuk menutupi permintaan di pasar 1. Jadi yang terisi ini ada di pabrik 1 dan pabrik 2. Pabrik 3-nya itu kosong. Karena permintaannya sudah terpenuhi. Oke, lanjut. Kita isi di pabrik 2. Dia masih nyisa persediaan 50, sedangkan di permintaannya ini 70. Kita tetap masukin di pabrik 2. Pasar 2. Pabrik 2 pasar 2. Dengan biaya transportasinya itu 10 rupiah. Kita tetap masukin 50 ya. Berarti dia masih minus. Kurangnya 30 lagi ya. 20 dong ya. Karena di permintaannya tuh 70. Kita coret aja, dia sudah terisi 50, jadi minus 20. Untuk di persediaannya kita coret aja biar nggak bingung. Nah, di permintaannya juga, nah masih nyisa 20. Karena di pabrik 2 pasar 3 sudah habis dimasukin di pasar 2 persediaannya, jadi itu kita coret aja di pabrik pasar 3-nya. Pabrik 2 pasar 3 kita coret. Nah, kita lanjut nih, masih kurang nih permintaannya 70. Kita masukin lagi tuh 20. Dari mana 20 ini? Itu dapat dari persediaan di pasar 3, persediaan di pabrik 3. Nah, kita masukin aja dari situ 20. Nah, persediaan di pasar pabrik 3 ini sisa 60. Karena sisanya sisa 60, kita masukin aja tuh di pabrik 3, di pasar 3. Permintaannya sama, kita masukin 60, coret. Ya, karena dari masing-masing pabrik 1, 2, dan 3, pasar 1, 2, dan 3 sudah terpenuhi permintaannya. Kita lanjut cari caranya gimana sih. Nah, di situ sudah aku tulis. Hai, perkenalkan saya Amelia. Saya merupakan masih bagian dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas soal ini dengan metode least cost corner atau yang disebut juga dengan metode LC atau biaya terkecil. Maaf ya Nes, apa? Metode least cost corner atau metode biaya terkecil atau yang kita kenal dengan istilah LC, prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Jika ongkos terkecilnya lebih dari 1, kita bisa memilih secara sembarang silang, baris, atau kolom yang dipenuhi seperti metode sudut barat laut. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang silang, kita dapat mengulangi cara ini sampai semua baris atau kolom tersilang. Terus di sini saya akan menjelaskan metode least cost corner, yaitu ada 3 pasar dan 3 pabrik. Dengan biaya terkecil adalah pabrik ketiga untuk di pasar ke-1. Dengan total ongkos adalah 3. Permintaan penawaran adalah 80. Kita masukkan angka 80. Dan selanjutnya ada di pasar ke-2 dengan ongkos 5. Kita masukkan permintaan 70, penawaran 120. Masih ada sisa 50, kita masukkan di pasar ketiga. Oke, untuk selanjutnya seperti itu contohnya. Dan setelah kita cari, ini adalah hasilnya. Hasil dari metode least cost corner yaitu Rp2.060. Nama saya Theodora Audi Wijaya, saya juga merupakan anggota dari kelompok 7. Kali ini saya akan coba untuk bantu menghitung biaya transportasi dengan menggunakan metode Vogel Approximation. Sebenarnya metode ini juga punya fungsi yang sama ya dengan 2 metode yang sebelumnya, yaitu NWC dan juga LC, yaitu sama-sama metode yang digunakan untuk mencari biaya yang paling minimum dalam pendistribusian barang. Nanti dari ketiga metode ini kita bisa menemukan kira-kira mana yang paling efektif dalam penghematan biaya. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada step-step yang akan kita lakukan ketika kita akan menggunakan metode Vogel Approximation. Yang pertama adalah menampilkan persoalan ke dalam matriks. Yang kedua, kita bisa periksa
apakah total dari quantity supply atau penawaran sama dengan total dari quantity demand atau total permintaan. Setelah itu, hitung selisih dari dua biaya yang paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada, baik sebaris ataupun sekolom. Nah, nanti kita akan menghitung selisih dari dua biaya yang paling kecil, yaitu pokoknya dia ada dalam baris dan juga dalam kolom. Kira-kira seperti itu. Yang keempat adalah memilih selisih terbesar dari langkah C, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Jadi nanti setelah kita tahu selisih-selisihnya dari tiap baris dan kolom, dicari angka yang paling besar. Habis itu kita total biaya yang diperoleh dengan mengalikan kos dengan jumlah barang yang didistribusikan. Oke, jadi dalam metode Vogel approximation ini kita akan melihat dari selisih di antara dua kos yang paling rendah ya, per baris dan juga per kolom. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah kos-kos dari setiap pendistribusian barang. Dan ini adalah permintaan, demand, dan ini supply-nya. Dengan total sama yaitu 280. Jadi untuk metode Vogel approximation, kita akan melihat dari skor dua kos yang paling rendah. Pertama kita lihat di sini di bagian baris pertama, kos terendah yaitu 6 dan juga 5. Maka kita akan mengurangi 6 dan 5, yaitu dapat 1. Taruh sini aja. Yang kedua, di antara 15, 10, dan 12, yang paling rendah adalah angka 12 dan juga 10. Maka jika kita selisihkan, kita akan dapat 2. Untuk baris yang ketiga, angka terendah di sini ada 3 dan 9. Berarti mari kalau kita selisihkan, kita akan dapat 6. Baris selesai, sekarang pindah ke kolom. Yaitu di bagian kolom pertama di sini ada angka 8 dan 3 yang merupakan kos terendah. Jadi kalau kita kurangkan 8 kurang 3 yaitu dapat 5 ya. Taruh sini. Yang berikutnya di sini ada 9 dan 5. Berarti 9 kurang 5 itu berapa? 4 ya. 4. Dan juga bagian yang ketiga, di sini yang terendah adalah 10 dan juga 6. Maka 10 kurang 6 adalah 4. Nah, kita cari selisih yang paling besar dari antara setiap pengurangan ini, kita akan dapat 6. Nah, ini kan paling gede ya. Nah, berarti yang akan kita isi pertama itu bagian baris yang ketiga ini. Nah, setelah menemukan baris ini, kita akan mencari kos yang paling rendah untuk diisi full pertama, yaitu kan kita dapat ini, kos terendah yaitu 3. Kita isi full pertama, jadi kita habisin pertama bagian barisnya, yaitu kita isi 80. Berarti ini habis, ini juga habis. Berarti bagian sini sudah habis. Kalau bagian sini sudah habis, berarti dia nggak akan ikut selisih baik yang berikutnya. Berikutnya kita akan menyelesaikan yang selanjutnya ya. Ini masih sama ya, masih 6 dan juga 5, yaitu 1. Ini juga masih sama, 2. Nah, ini habis, berarti sudah tidak ada. Berikutnya untuk yang bagian kolom, karena bagian baris ketiga sudah terisi semua, maka kita hanya bisa mengurangkan yang belum diisi, yaitu 8 kurang 15 adalah 7. Lalu 10 kurang 5 adalah 5. Dan juga 12 kurang 6 adalah 6. Nah, kita lihat di sini selisih yang kedua yang paling besar adalah 7. Berarti kita akan menggunakan kolom pertama ini untuk kita isi. Nah, habis itu selesai, kita cari kos yang paling rendah itu kan 8 ya, dibanding 15. Nah, 8 berarti kita isi sisanya dari 80, dari 150 ini kan, 150 kan dikurang 80 itu kan hasilnya adalah 70. Berarti kita isi 70 di sini. Nah, berarti untuk kolom pertama sudah habis diisi. Berarti ini bisa kita coret ya, karena 8 tambah 7 kan sudah 15. Kalau ini masih ada sisa 50. Nanti kita lihat. Selanjutnya kita hitung lagi selisihnya. Pertama 6 kurang 5 masih 1. Untuk baris yang kedua 10 kurang 12 masih 2. Yang ini sudah habis ya. Nah, ini juga sudah habis. Untuk kolom pertama sudah habis, kolom kedua masih sama 5. Kolom ketiga masih sama 6.
Nah, dari yang bagian pengurangan yang ketiga ini kita temukan bahwa hasil pengurangan terbesar ada di angka 6, yaitu di kolom ketiga, sorry. Nah, di kolom ketiga ini kita akan mencari skor kos terendah, yaitu 6 ya. Dibanding 12, 6 lebih rendah. Berarti kita akan isi di sini. Karena di sini sudah diisi 70, berarti kita hanya mengisi sisanya aja, yaitu 50. Nah, berarti sudah habis ya. 70 tambah 50 kan 120. Itu artinya 120 bisa kita coret di sini. Ini juga sudah habis, berarti sisa hanya tinggal 2 ini. Nah, berhubung yang sisa ini hanya 2 ini, berarti ya mau tidak mau ya 10 dan 2 ini kita isi oleh sisanya aja. Ini kan 70 masih belum terisi sama sekali ya di bagian kolom kedua ini. Berarti kita tulis aja 70. Nah, berarti ini tinggal sisanya dong, 80. Oke, untuk setiap baris dan juga kolom sudah kita isi semua full. Coba kita periksa dulu ya. 70 ditambah 50, 120. 70 ditambah 10, 80. 80 ya 80. Baris habis. Sekarang coba kolom. 70 tambah 80, 150. 70 ya 70. 50 tambah 10, 60. Berarti sudah terpenuhi semua ya. Nah, setelah terpenuhi semua, berarti kita tinggal kalikan saja kos dengan jumlah barang yang telah didistribusikan ke tiap-tiap pasar. Misalkan 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 kali 12 ditambah 30 kali 8. Nah, semua jumlah yang dikalikan itu ditotal. Di sini saya sudah langsung menghitungnya ya, biar cepat aja. Jadi kita totalkan semua tadi yang dikalikan dan ditemukan total biaya keseluruhan adalah 1.920. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana. Di sini saya akan menyimpulkan ketiga metode yang tadi telah disampaikan. Yang pertama adalah NYC dengan total biaya 2.690, yang kedua adalah LC dengan total biaya 2.060, yang ketiga adalah FAM dengan total biaya 1.960. Metode yang lebih efektif untuk menekan biaya transportasi adalah dengan metode FAM dengan biaya 1.920. Demikian presentasi dari kami. Saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.